Sebelum kita melanjutkan dialog pemirsa, kami akan ajak Anda untuk langsung melihat situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, bagaimana pelayanannya sejauh ini dan apakah sudah beroperasi dengan normal. Sudah ada rekan kami Rusdi yang akan melaporkan dari sana. Silakan Rusdi dengan informasi terbaru. Baik, selamat malam Agita Malika. Tetap pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang kemeriahan kembali terjadi di Bandara Soekarno-Hatta semenjak server imigrasi aktif kembali. Di mana diketahui memang server aktif kembali pada dini hari tadi, yang mana mampu melayani jemaah haji aktif tanah air yang melalui jalur khusus. Dapat dipastikan memang ada sekitar 5 autogate yang berfungsi untuk membantu kepulangan para calon jemaah haji yang memang menggunakan jalur khusus, tapi itu juga disiapkan 4 counter manual. Namun begitu memang imigrasi masih terus memperbarui server supaya dapat melayani semua aplikasi termasuk dengan visa. Namun begitu, informasi terakhir yang saya dapatkan memang sejak pagi tadi server dapat beroperasi dengan normal, yang mana yang tadinya visa WNA belum dapat digunakan, harus digunakan manual, sekarang sudah dapat menggunakan autogate atau yang menggunakan server. Dapat dipastikan Agita Malika memang di weekend ini arus balik atau kedatangan penumpang dari luar negeri cukup meningkat, namun begitu tidak terlihat adanya penumpukan atau antrian penumpang yang berarti. Hal ini dikarenakan memang server milik imigrasi sudah berfungsi. Demikian kita. Imigrasi ini sudah semakin berfungsi. Terima kasih Rusdi, informasi langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Pak Wisnu, sekarang saya ingin ke Pak Wisnu untuk melihat ya bagaimana kemudian banyak sekali kritik-kritik. Tentunya khususnya dari sistem atau dari server PDN ini. Bagaimana kemudian langkah ke depannya yang harus dilakukan? Ya, jadi langkah ke depannya adalah bagaimana mengawal migrasi data dari berbagai macam server di kementerian dan lembaga negara dan pemerintah daerah supaya itu tadi aman dari segi datanya dan lancar ya. Sehingga ya serangan-serangan cyber seperti ini tidak terjadi lagi ya. Tapi ya ini sangat memprihatinkan ya kalau kita melihat kebocoran data itu udah menjadi sebuah kebiasaan ya, daripada sebuah insiden gitu kan. Kalau kita lihat banyak data-data bocor seperti KTP dan segala macam, fingerprint dan segala macam. Nah ini menunjukkan bahwa memang manajemen data security kita lemah. Dan juga saya ingin mencatat bahwa komunikasi publik dari pemerintah juga lemah dalam hal ini ya. Karena sampai sekarang baru dari Pak Silmi kita tahu bahwa sudah adakah informasi mungkin selain dari imigrasi, dari layanan publik lain? Ini saya baru tahu dari sini ya, tapi saya cek tadi sebelum datang ke studio masih belum ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa ini ransomware. Dan apa reaksi pemerintah terhadap ransomware ini, apakah akan membayar atau tidak, kita kan tidak tahu ya, orang masih berspekulasi gitu. Tapi ini tadi, ini menunjukkan bahwa memang banyak PR dari segi tata kelola IT kita, terutama dalam hal data security. Oke, Pak Pratama, ini melanjutkan pertanyaan juga, kan artinya harus ada uang tebusan yang dibayar jika tadi mengacu pada ransomware tadi. Apakah itu memang satu-satunya solusi Pak? Ataukah memang ada solusi lain? Karena kan ini ada 56 layanan publik, ribuan data yang juga terhubung dalam PDN ini. Ya kalau saya menyarankan sih nggak usah dibayar ya. Karena kalau dibayar belum tentu juga key-nya dikasihkan gitu untuk membuka file yang di-encrypt sama mereka gitu. Jadi membayar geng ransom itu belum pasti akan diberikan kunci untuk membuka kembali sistem yang mereka serang gitu. Kemudian bagaimana langkahnya ya? Berarti harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan proses recovery gitu, melakukan dekripsi, melakukan proses crypt analisis gitu sehingga bisa membuka file-file yang terencrypt tadi gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa salah satu hal yang wajib hukumnya ada itu saat ini adalah backup data yang baik gitu. Sebenarnya kalau PDN ini memiliki backup data yang baik, nggak perlu tuh nunggu-nunggu sampai berhari-hari seperti ini gitu. Cukup dalam hitungan menit atau hitungan jam mereka bisa langsung melakukan recovery. Ternyata kan ini enggak. Tadi Pak Dirjen Imigrasi juga menyampaikan ada backup data di Batam gitu atau daerah lain gitu. Ternyata yang di backup juga nggak full gitu. Sehingga ketika di recovery itu nggak bisa menjalankan sistemnya secara full gitu. Ini kan agak aneh. Ini ada apa ini gitu. Kita ngomongin pusat data nasional loh. Ada Perpres 1 Data Indonesia kan yang turunannya jadi pusat data nasional gitu. Ini gimana ceritanya gitu. Kita mau menyatukan semua
server yang ada di kementerian lembaga menjadi satu tempat begitu, tetapi ternyata pengamanannya nggak baik, kemudian kurang kuat, kemudian tata kelolanya juga nggak benar. Kalau tata kelolanya benar, nggak akan kejadian kayak gini nih Mbak. Pasti ada business continuity plan. Sehingga ketika terjadi serangan, otomatis akan ada nih langkah-langkah mitigasi. Apa nih? Akan melakukan upping dari sistem DRC-nya gitu. Nah ini kan ternyata enggak. Sistem main servernya kena, DRC-nya juga nggak jelas gitu, atau mungkin kena juga gitu, sehingga nggak bisa online gitu. Nah yang jadi masalah adalah ketika sistem yang di-hosting di PDN ini adalah sistem yang melayani masyarakat, artinya sistem yang kritikal, ini kan jadi masalah. Contohnya imigrasi, contohnya misalkan LKPP, atau lembaga-lembaga lain yang melayani masyarakat secara live gitu, yang setiap saat itu dibutuhkan gitu. Nah ini kan mengganggu masyarakat. Jadi masa iya Baik. nggak ada yang salah gitu kan, nggak mungkin gitu. Atau Oke. misalkan kayak gini masyarakat kok apa namanya disuruh nerimo saja gitu, ya enggak dong gitu. Oke. Harus ada kompensasi, nggak tahu nanti kompensasinya apa gitu. Ya. Ataukah minimal minta maaf lah gitu bahwa terjadi kelalaian atau keteledoran atau apapun gitu, sehingga Oke. terjadi apa namanya sistem yang berhenti seperti ini gitu Baik. Mbak. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi evaluasi juga dan diatensi. Pak Silbi, terakhir, Pak, bagaimana kemudian juga dengan proses pencekalan pada saat di bandara? Pencekalan itu memang kita ada backup yang dimiliki oleh migrasi sendiri, tidak ditaruh di data center, sehingga cekal itu aman. Terus kemudian ketika 2 hari itu dilakukan manual, manifest itu kita periksa ke sistem kita yang namanya SIPP. Ya, sehingga orang-orang yang mau terbang dan mau mendarat, kita sudah cek. Itu dimasukkan ke aplikasi cekal kita. Nah, aplikasi cekal itu kan tidak sebesar aplikasi paspor atau aplikasi perlintasan, yang mana di situ harus cek database paspor, ya, ataupun database izin tinggal kalau WNA. Nah, kalau cekal itu kan tidak sebanyak itu, sehingga kita masih punya backup di Pusdakim namanya. Ya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk melakukan pengecekan cekal. Jadi sampai hari ini ya saya dapat laporan masih terkendali, ya, bahkan dilakukan check and recheck, ya, kaitan dengan perlintasan yang hubungannya dengan kita. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Silbi, terima kasih juga Pak Wisnu, dan terima kasih Pak Pratama sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan tunggu bagaimana langkah selanjutnya, dan semoga tidak ada lagi server yang error dan juga tidak akan ada lagi permasalahan dan juga gangguan dalam PDN. Sesaat lagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa. Silakan Caca. Ya, kita benar sekali, saat lagi pemirsa sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda, masih mengenai server yang down hingga menyebabkan berbagai macam permasalahan. Usai jeda berikut hanya di Apa Kabar Indonesia Malam.